Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutahana Aris Fahmida dari Prodi PBSI dengan NPM 2020 406403055 semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu teks berita. Video ini disusun guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Umi Holidah. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang diberikan oleh Ibu bisa kalian terima dan bermanfaat di kemudian harinya. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini sebelum memulai pembelajaran Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Daftar kehadiran anak-anak. Ini ramai ya, alhamdulillah pada pagi hari ini. Untuk pertama, Ahmad Najib Alhamam. Ya, benar hadir. Azra Nabila, Muhammad Ezra Gumelar, ya ada. Kemudian Vito Karmanda. Alhamdulillah pada hari ini ternyata hadir semua. Ibu seneng banget loh kalau setiap harinya tuh hadir kayak gini. Jadi kita tuh lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Sebelum memulai materi, masih ingat materi yang kemarin? Ya, materi yang kemarin kita yaitu pembelajaran teks prosedur. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi teks berita. Sebelumnya, ada yang tahu belum apa itu berita? Udah nggak asing lagi loh berita itu. Ada yang tahu? Ya benar, Azra. Coba ya Azra jelasin apa itu berita. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang tadi. Apa itu berita ya, teks berita gitu. Teks berita gitu tuh kayak sebuah rangkaian teks yang berisi tentang informasi kejadian-kejadian yang terjadi gitu Bu, kayak berisi tentang bencana-bencana alam, terus habis itu ada tentang pertandingan sepak bola, terus kejadian-kejadian alam dan lain-lain itu ada di dalam teks berita. Bener nggak Bu? Bener ya Bu ya? Iya, pinter ya. Berita juga termasuk ke dalam suatu informasi yang terjadi di sekitar. Bener tadi dijelasin, ada bencana alam, banjir, seperti yang sering terjadi di lingkungan kita. Sering banget itu ada laka lantas atau kecelakaan lalu lintas. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teks berita. Jadi, teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti, ada yang tahu? Ya, koran, majalah, radio, televisi, internet, atau media lainnya. Udah tahu ya apa itu teks berita? Jadi sering yang ditayangkan di TV. Nah, itu teks berita. Ada yang tahu nggak fungsi teks berita itu apa? Jadi berita disampaikan secara faktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita itu merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Jadi, dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Jadi, tidak hanya di lingkungan sekitar saja. Misalnya kalian tinggal di Pringsewu, tapi kalian bisa tahu kejadian-kejadian di Jakarta, bahkan sampai di mancanegara itu dengan adanya teks berita yang disiarkan tadi melalui televisi, radio, internet, dan media-media lainnya. Ya, sampai sini udah pada paham apa itu teks berita? Pinter, keren banget anak-anak Ibu ini ya. Mudah banget buat bisa memahami. Nanti bakal ada kuis, jadi tolong untuk dipahami secara bersama. Baik, Ibu akan lanjutkan materinya.
Selanjutnya itu ada berita itu mempunyai struktur teks berita. Adapun strukturnya itu terdiri dari orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Apa sih orientasi berita itu? Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal-hal apa yang akan dibahas dalam berita kita. Contohnya, berita bencana alam, apa yang akan kita bahas? Sekarang ini terjadi banjir, jadi orientasi kita tentang apa itu banjir. Kemudian, peristiwa, struktur berita ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin kita bahas secara rinci dan berurutan. Ingat ya, di bagian ini kita harus menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Dan apa yang ada di dalam berita itu kalian harus tahu. Terdiri dari 5W dan 1H. Itu adalah poin penting yang terdapat dalam teks berita. Kemudian struktur yang ketiga yaitu sumber berita. Biasanya ini terletak di bagian terakhir atau akhir berita. Contohnya seperti penjelasan korban kasus di Yogyakarta dan lain-lain. Udah paham? Jadi struktur teks berita ada berapa? Bener banget, ada 3. Yang pertama tadi orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Kita udah dapat 2 nih. 3 ya, pengertian teks berita, fungsi teks berita, dan yang ketiga kita udah dapat struktur teks berita. Terus ada apa lagi sih di dalam teks berita itu? Nah, yang Ibu jelaskan tadi, teks berita itu mempunyai unsur 5W plus 1H. Dengerin ya, ini poin paling penting di dalam teks berita yang harus kalian tahu. Yang pertama ada what. Apa itu what? What itu adalah apa. Jadi, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Jadi kalian membicarain apa nih di dalam teks berita yang kalian buat? Misalnya, saat ini terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian, keadaan yang sangat panas membuat kita kehausan. Bahkan ada yang dehidrasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, where. Di mana? Ya, kata tanya digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi di mana kejadian. Yaitu, di Indonesia terjadi musim kemarau yang panjang, panas. Di Indonesia. Kemudian, when, kapan? Kata tanya digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kapan terjadi peristiwa? Peristiwa itu terjadi di bulan puasa kemarin. Nah, itu dijelasin. Kemudian, why? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Karena ada sinar matahari UV yang menyebabkan Indonesia mempunyai iklim yang panas gitu. Dan terakhir adalah how, bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu yang terjadi gitu. Udah pada paham? Jangan lupa dengan unsur 5W plus 1H itu harus hafal dan harus ada di dalam teks berita kalian. Kemudian kaidah dalam keabsahan teks berita. Kaidahnya yaitu yang pertama kita menggunakan bahasa yang bersifat standar atau menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti. Jadi seluruh Indonesia itu tahu tentang bahasa baku. Nggak semua bahasa gaul bisa dimengerti oleh masyarakat. Kadang hanya golongan tertentu yang bisa tahu. Jadi kita harus menggunakan standar bahasa yang baku yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua ada penggunaan kalimat langsung. Menemukan kalimat langsung yaitu kalimat langsung, kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Misalnya kalian wawancara. Nah, itu kalimat langsung itu harus dijelaskan. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Dan yang keempat, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal. Kemudian apa sih jenis-jenis teks berita itu yang harus kalian tahu? Yang pertama ada berita langsung atau straight news, yaitu berita yang sedang terjadi. Misal kalian lagi jalan, terus kalian melihat ada kecelakaan, kalian langsung ambil posisi straight news, sedang terjadi. Jadi berita yang masih anget-angetnya nih. Kayak sekarang di Lampung, jalanan yang rusak, ya. Terus gubernur yang mau meninjau pasar karena Jokowi mau datang gitu. Kemudian yang kedua berita opini, berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas atau komentar mengenai suatu hal yang terjadi. Biasanya dari seperti profesor, dokter,
cendekia, menteri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada berita interpretatif. 4 ada berita investigasi, dan yang terakhir ada berita mendalam. Itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat satu berita yang dikerjakan secara individu. Mungkin minggu depan Ibu akan memberikan tugas secara kelompok, yaitu kalian terjun langsung mencari berita yang sedang terjadi. Jadi sekarang Ibu beri waktu untuk mengerjakan kurang lebih 10-15 menit ya. Ibu tunggu, nanti kita presentasikan satu-satu. Baik anak-anak, gimana? Udah pada selesai semua kan? Presentasi yang belum kita lanjut minggu depan karena waktunya yang sudah hampir habis. Kalian juga ingin cepat-cepat istirahat. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, Ibu kasih poin plus di daftar hadir itu. Pertanyaannya sangat mudah. Apa yang dijelaskan tadi, kalau kalian dengerin, kalian bisa jawab. Oke? Dengerin ya. Rebutan. Coba ada yang bisa jelaskan apa itu unsur 5W plus 1H. Ayo cepet-cepetan. Iya bener banget. Azra lagi. Boleh Azra jelasin ya, apa itu 5W plus 1H. Saya akan menjelaskan kembali yang udah dijelasin Ibu tadi tentang unsur-unsur teks berita. Kan ada 5W plus 1H tuh Bu. Yang pertama, what. What itu apa? Itu untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas. Misalnya jalanan yang rusak gitu. Terus ada where, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi. Seperti kita jelasin ada di Pringsewu bla bla bla, jalanan rusak, banyak yang terjadi bolong-bolong gitu ya Bu ya. Terus when, kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa, kayak misalnya lagi rame gitu, terus sampai ada yang jatuh karena jalanan bolong. Terus yang keempat ada wo, siapa, untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, itu siapa aja. Dan yang kelima ada why, mengapa, untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Yang pertama, kenapa sih kok bisa jalannya rusak, jalannya bolong-bolong tuh. Dan yang terakhir itu 5W1H, hanya itu adalah how atau bagaimana. Itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan kembali. Kurang lebihnya Ibu nambahin ya. Makasih. Ya, bener. Ternyata Azra masih ingat. Semoga yang lain juga bisa menerima materi dengan baik dan benar pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita mengucap bersama-sama dengan mengucap lafal hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu, banyak kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan bosan-bosan, oke? See you.